Nama Veda Ega Pratama semakin nyaring terdengar di kancah balap dunia. Remaja asal Gunung Kidul, Yogyakarta, ini menutup musim 2025 dengan torehan yang mengesankan, runner-up Red Bull Rookies Cup. Prestasi tersebut bukan hanya menjadi catatan pribadi yang membanggakan, tetapi juga menempatkannya sebagai salah satu talenta muda Indonesia yang mulai diperhitungkan dalam peta persaingan internasional. Dalam usia yang masih belia, Veda sudah menunjukkan konsistensi dan keberanian di lintasan. Red Bull Rookies Cup, yang dikenal sebagai ajang batu loncatan para calon pembalap MotoGP, menjadi panggung utama baginya untuk memperlihatkan kapasitas sejati. Sepanjang musim 2025, Veda beberapa kali naik podium, bahkan mampu bersaing ketat dengan nama-nama besar dari Eropa maupun Amerika Latin yang selama ini mendominasi. Runner-up bukanlah hasil yang kebetulan, melainkan buah dari kerja keras, ketekunan latihan, serta mental juara yang ia perlihatkan sepanjang tahun. Tak heran, pencapaiannya langsung menarik perhatian sejumlah tim besar. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Gresini Racing, salah satu tim satelit Ducati di ajang MotoGP, mulai memasukkan nama Veda dalam radar pembalap muda potensial. Gresini memang punya tradisi membina talenta yang menjanjikan. Meski begitu, ada keterbatasan. Tim asal Italia tersebut tidak memiliki slot resmi di kelas Moto3 pada musim mendatang. Kondisi ini membuat mereka harus mencari solusi jika ingin menampung bakat sebesar Veda. Salah satu skenario yang kini ramai diperbincangkan adalah menitipkan Veda ke Moto Aspar Team. Tim asal Spanyol ini punya reputasi solid di Moto3 dan seringkali menjadi batu loncatan bagi pembalap muda menuju jenjang yang lebih tinggi. Dengan struktur yang profesional, fasilitas memadai, serta pengalaman panjang membina talenta, Moto Aspar dipandang sebagai pilihan ideal bagi Veda untuk melanjutkan karir internasionalnya. Langkah semacam itu sebenarnya bukan hal baru di dunia balap. Banyak tim besar yang menitipkan pembalap muda ke tim lain untuk mendapatkan pengalaman, membiasakan diri dengan atmosfer kompetisi tingkat tinggi, serta menambah jam terbang sebelum benar-benar naik ke kelas utama. Jika skenario ini terrealisasi, Veda berpotensi menambah daftar panjang pembalap Asia yang mencuri perhatian dunia melalui Moto3. Di balik semua kabar tersebut, publik Indonesia tentu saja menaruh harapan besar. Sosok Veda dianggap sebagai generasi penerus setelah era Doni Tata Pradita dan Mario Aji. Bedanya, Veda memiliki pondasi yang lebih kokoh karena meniti jalur internasional sejak dini. Ia terbiasa menghadapi tekanan, atmosfer Eropa, hingga beradaptasi dengan gaya balap yang jauh berbeda dengan kultur Asia Tenggara. Itulah modal penting yang bisa membuatnya bersaing lebih lama di level atas. Karir Veda sendiri tak bisa dilepaskan dari dukungan keluarga, sponsor, dan federasi. Ayahnya, yang juga mantan pembalap, menjadi figur penting dalam menempa mental dan teknik. Di sisi lain, kehadiran sponsor besar memungkinkan Veda berkompetisi di Eropa secara reguler, sesuatu yang dulu sulit diwujudkan oleh pembalap Indonesia lain. Peran federasi pun semakin terasa dengan memberikan dukungan moral sekaligus jalur pembinaan yang terstruktur. Bagi dunia balap Indonesia, kiprah Veda adalah titik balik. Selama bertahun-tahun, negeri ini hanya menjadi penonton di ajang MotoGP. Kini, ada potensi nyata untuk melihat bendera merah putih berkibar di lintasan balap dunia. Jika Veda benar-benar menembus Moto3 bersama Moto Aspar, itu akan membuka peluang lebih besar untuknya meniti jenjang ke Moto2 hingga MotoGP. Di sisi lain, tantangan juga tak bisa dianggap remeh. Moto3 adalah kompetisi yang sangat ketat, diisi oleh pembalap-pembalap muda berbakat dari seluruh dunia. Veda harus terus mengasah teknik, menjaga fisik, dan membangun mental baja agar bisa bersaing. Kehidupan di Eropa pun penuh tekanan. Jauh dari keluarga, budaya berbeda, hingga tuntutan performa yang tinggi. Namun, melihat bagaimana ia mengarungi Red Bull Rookies Cup, optimisme tetap lebih besar daripada keraguan. Gresini Racing sendiri disebut punya rencana jangka panjang untuk Veda. Meski saat ini hanya bisa menempatkannya lewat jalur titipan, mereka diyakini tengah menyiapkan jalur promosi ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Jika performanya konsisten, bukan tak mungkin Veda akan menjadi pembalap Asia Tenggara berikutnya yang mendapat kesempatan membela tim satelit Ducati di MotoGP. Sorotan media internasional mulai mengarah ke dirinya.
Sejumlah media motorsport Eropa menyebut Veda sebagai dark horse dari Asia yang berpotensi mengejutkan. Mereka menilai gaya balapnya agresif namun cerdas, mirip dengan karakter pembalap-pembalap besar yang pernah sukses di MotoGP. Kombinasi teknik, mental, dan semangat pantang menyerah membuatnya berbeda dari kebanyakan pembalap muda lain. Di Indonesia, popularitas Veda juga semakin melonjak. Setiap kali ia tampil di ajang internasional, publik tanah air ramai memberikan dukungan di media sosial. Pemerintah daerah asalnya bahkan beberapa kali menggelar nonton bareng untuk mendukung sang pembalap. Fenomena ini membuktikan bahwa keberhasilan Veda bukan hanya soal prestasi pribadi, tetapi juga menjadi kebanggaan kolektif bagi bangsa. Menatap musim 2026, jalan Veda masih panjang dan penuh rintangan. Namun, pijakan yang ia miliki kini sangat kokoh. Runner-up Red Bull Rookies Cup menjadi tanda bahwa ia siap melangkah ke babak berikutnya. Apakah lewat Gresini Racing atau Moto Aspar? Satu hal yang pasti, nama Veda Ega Pratama sudah masuk radar dunia, dan perjalanan menuju MotoGP kini terasa semakin dekat. Ketika banyak pembalap muda hanya bisa bermimpi, Veda membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan keberanian, mimpi itu bisa menjadi nyata. Indonesia kini tinggal menunggu momen bersejarah, saat seorang anak bangsa melaju di lintasan Moto3, membawa harapan jutaan pecinta balap tanah air untuk melihat merah putih berkibar di podium dunia. Bayangkan, pembalap muda dari Indonesia bisa segera melejit ke panggung dunia Moto3. Itulah skenario realistis yang kini menggantung di ambang kenyataan bagi Veda Ega Pratama, setelah ia menyabet posisi runner-up di ajang prestisius Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Dengan performa yang konsisten dan berbagai sorotan positif dari media internasional, peluang untuk diboyong oleh tim KTM ke kelas Moto3 musim 2026 semakin menguat. Veda Ega Pratama menutup musim Red Bull Rookies Cup 2025 dengan raihan 181 poin, yang menempatkannya di posisi kedua klasemen akhir. Dalam ajang yang menggunakan motor KTM RC 250R dengan spesifikasi identik bagi semua peserta, kemenangannya benar-benar mencerminkan kualitas dan ketangguhan seorang pembalap, bukan karena superioritas mesin. Meski di seri pamungkas di Misano ia sempat gagal finish pada race pertama akibat insiden, Veda mampu bangkit di hari berikutnya dan finish di posisi kelima, hasil yang cukup untuk mengamankan gelar runner-up dari pesaing terdekatnya, Hakim Danish asal Malaysia. Prestasi ini otomatis membuka jalan menuju Moto3, karena aturan FIM mengizinkan pengecualian bagi pembalap yang finish di posisi 1 hingga 3 dalam Red Bull Rookies Cup atau FIM Junior GP untuk berlaga di Moto3 meski belum mencapai usia 18 tahun. Veda sendiri, pada saat ini masih berusia 16 tahun dan baru akan memasuki usia 17 tahun pada November 2025, namun posisinya sejauh ini memenuhi kriteria tersebut. Media Italia pun sudah memberikan sinyal dukungan. Seorang jurnalis Italia, Rosario Triolo, meyakini bahwa Veda memiliki peluang besar untuk melaju ke Moto3 musim mendatang. Bahkan Triolo menyebut bahwa kemungkinan Veda akan merapat ke Honda Tim Asia, dengan kontrak yang hampir rampung. Namun, skenario lain yang beredar adalah KTM, khususnya kubu Eropa, yang bisa menjadi jalur alternatif bagi Veda untuk menapak ke Moto3. Jika Veda bergabung dengan KTM di Moto3, ini akan sangat strategis. Tren dominasi motor KTM di kelas Moto3 sudah tampak. Pada musim ini, semua posisi 8 besar klasemen sementara dikuasai oleh pembalap berlaga dengan KTM. Sementara itu, Honda belum mampu menghadirkan formulasi mesin yang benar-benar kompetitif sejauh ini. Sebuah tantangan besar bila Veda dipaksakan naik ke Moto3 melalui jalur Honda saja. Dalam musim 2025, Veda menunjukkan kemajuan signifikan dibanding musim debutnya pada 2024. Saat itu, ia hanya mampu menempati peringkat ke-8 dengan 112 poin. Di tahun 2025, ia mencatat 3 kemenangan, 2 di Mugello, 1 di Sachsenring, serta meraih tambahan podium lainnya. Beberapa kali juga ia menunjukkan konsistensi tinggi di lintasan seperti Red Bull Ring, saat ia berhasil menambah 40 poin dari seri tersebut dan menempel ketat pemuncak klasemen sementara. Pengalaman yang ia peroleh musim ini juga menjadi modal penting dalam membentuk mental dan strategi balapnya. Veda sendiri menyatakan bahwa tahun ini memberi banyak pelajaran,
baik di dalam maupun di luar trek, dan setiap momen sulit memperkuat dirinya untuk tantangan masa depan. Dia mengakui bahwa akhir pekan di Misano tidak berjalan ideal, tetapi hasil keseluruhan musim membuatnya puas dan makin termotivasi untuk terus berkembang. Langkah selanjutnya untuk Veda kini berada di tangan tim dan manajemen. Jika Honda Tim Asia dapat memberi dukungan penuh dan menyesuaikan motor agar kompetitif, maka jalur lewat rumah pembalap binaan nasional itu masih sangat memungkinkan. Tetapi jika KTM Eropa, dengan kapasitas teknis dan reputasi di kelas Moto3, memberikan tawaran menarik, maka pindah ke KTM bisa menjadi pilihan yang menguntungkan untuk lonjakan prestasi. Kemungkinan bahwa Veda akan menggantikan pembalap Moto3 dari tim KTM pun sudah diperbincangkan. Misalnya, muncul wacana bahwa ia bakal menggeser posisi pembalap Thailand, Tachakorn Boasri, di skuad Honda Tim Asia jika ia benar bergabung lewat jalur itu. Jika Veda bergabung dengan tim Eropa KTM, ia bisa langsung ditempatkan sebagai rider di Moto3, mengingat struktur tim dan koneksi antara ajang Red Bull Rookies dengan jaringan KTM. Kesiapan usia pun tidak menjadi hambatan besar, karena regulasi pengecualian memungkinkan pembalap berusia 17 tahun tampil di Moto3 jika memenuhi persyaratan prestasi. Karena Veda akan menginjak 17 tahun pada November 2025, dan telah meraih runner-up, posisinya memenuhi syarat untuk dimasukkan ke grid Moto3. Kini publik dan media berada dalam antisipasi tinggi terhadap keputusan berikutnya. Apakah Veda Ega Pratama akan menetap di jalur garapan dalam negeri melalui Honda, atau memilih jalur hop ke KTM untuk mempercepat akses ke panggung dunia? Tak peduli jalur mana yang akan dipilih, satu hal yang pasti, prestasi runner-up Rookies Cup 2025 menandai bahwa masa depan Veda di panggung balap internasional bukanlah mimpi, melainkan peluang konkret yang siap diwujudkan. Apakah Anda ingin saya pula menyusun prediksi tim yang mungkin akan dikontrak Veda, atau skenario perbandingan antara opsi Honda versus KTM secara teknis? Veda Ega Pratama amankan runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 setelah drama di San Marino. Balapan seri penutup Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Misano, San Marino, Minggu 14 September menyajikan kisah yang tak mudah bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Meski sempat mengalami kecelakaan, crash, di race 1, penalti waktu di race 2, dan kondisi tekanan besar, Veda berhasil mengunci posisi runner-up klasemen akhir dengan 181 poin, sebuah pencapaian yang memadukan kegigihan dan takdir balapan. Memasuki seri San Marino, peluang Veda Ega untuk menjadi juara masih terbuka lebar. Sebelum seri penutup ini, Veda berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 170 poin, hanya terpaut 21 poin dari pemuncak klasemen, Brian Uriarte dari Spanyol. Saat sesi kualifikasi digelar, Veda menunjukkan mental baja. Meskipun sempat 2 kali terjatuh saat kualifikasi, ia tetap mampu mencatat waktu 1:44.812 detik dan menempati pole position kedua, P2. Ada tekanan besar di Misano, tapi posisi start itu memberi Veda modal penting sebelum balapan dimulai. Di race 1 yang digelar Sabtu malam, Veda sempat melesat memimpin meskipun ia start dari P2. Namun itu tidak bertahan lama. Brian Uriarte berhasil merebut posisi terdepan, lalu persaingan ketat berkembang di baris depan. Drama benar-benar muncul di lap ke-11, atau sekitar itu. Ketika bersenggolan dengan Yaroslav Karpushin di tikungan 14, Veda mengalami crash dan tak bisa menyelesaikan balapan. Kejadian itu menghentikan ambisinya untuk menyalip poin Uriarte, sekaligus membuat posisi klasemennya berisiko disalip. Sebagai akibatnya, Veda gagal finish di race 1, sedangkan Uriarte meraih kemenangan yang sekaligus mengokohkan gelarnya sebagai juara umum. Race 2, penalti kemenangan tak lagi terjangkau. Setelah malam penuh tensi, race 2 keesokan harinya adalah babak penentu bagi perebutan posisi runner-up. Veda start dari P2, sementara rivalnya, Hakim Danish dari Malaysia, memulai dari baris kedua. Di awal lomba, Veda sempat berada di posisi keempat, bahkan sempat menempel para pemimpin. Namun tekanan dari pembalap lain membuat persaingan semakin padat. Menjelang akhir lomba,
Ia dikenakan penalti waktu selama J3 detik karena pelanggaran batas lintasan, track limit. Akibatnya, hasil finishnya yang awalnya keempat berubah menjadi posisi kelima. Meski turun satu peringkat akibat penalti, poin yang didapat dari finish P5 tetap cukup. Hakim Danish, rival langsungnya dalam perebutan runner-up, mengalami kecelakaan tunggal dan tak dapat poin di balapan ini. Dengan demikian, Veda mengakhiri musim di tempat kedua klasemen akhir dengan total 181 poin, unggul atas Danish yang hanya meraih 171 poin. Sementara itu, juara musim 2025 sudah dipastikan. Brian Uriarte berhasil mengunci gelar juara berkat hasilnya di San Marino dan akumulasi poin yang tak terkejar. Meski tidak bisa meraih gelar juara, Veda tetap optimis dan penuh syukur. Dalam pernyataan resmi, pembalap binaan Astra Honda menyampaikan, "Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Astra Honda, keluarga, dan pecinta balap Indonesia yang selalu support. Banyak pengalaman dan tantangan yang saya hadapi di RBRC 2025. Semoga dengan semua pengalaman dan pelajaran yang saya dapat, bisa lebih baik lagi ke depan." Tim pendukung pun melihat capaian ini sebagai bukti konsistensi dan kerja keras. Musim sebelumnya Veda hanya berada di posisi ke-8. Kini, dengan posisi runner-up, ia menunjukkan bahwa ia semakin matang dan siap bersaing di level lebih tinggi. Selain itu, prestasi rekan sejawatnya, Kiandra Ramadipa, juga patut diperhitungkan. Ia menutup musim dengan berada di urutan ke-8 klasemen dengan 102 poin. Dalam sebuah kejuaraan balap, keputusan penalti dan aturan batas lintasan seringkali menjadi penentu hasil akhir, di luar performa murni pembalap. Penalti yang dijatuhkan pada Veda di race 2, serta crash tak terduga di race 1, adalah contoh betapa tipisnya margin antara kemenangan dan kekecewaan. Tak jarang, komentar dan opini dari penonton atau pengamat akan muncul, mempertanyakan keadilan keputusan atau apakah ada unsur intervensi. Namun dalam liputan resmi sejauh ini tidak ada bukti bahwa hasil balapan dikelola secara tidak adil atau manipulatif. Apa yang terjadi tampak sebagai bagian dari dinamika balap profesional. Perjalanan Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2025 berakhir manis sekaligus getir. Manis karena berhasil mempertahankan posisi runner-up meskipun menghadapi hambatan besar. Getir karena ambisinya menjadi juara pupus di tengah jalan. Kecelakaan di race 1 menghapus peluangnya mengambil poin maksimal. Sementara penalti di race 2 menggeser posisi finishnya. Tetapi strategi, ketenangan, dan performa konsisten di sepanjang musim membawa Veda ke posisi kedua klasemen akhir. Prestasi yang patut diapresiasi dalam kancah balap dunia.